Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kumala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Pada kesempatan kali ini informasinya mengenai pemadaman listrik. Nah bagaimana diskusinya? Untuk itu hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur selaku Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bung Zainal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bung, kali ini mengenai informasinya adalah listrik padam total begitu ya. Kira-kira seberapa menarik sehingga ini diangkat menjadi headline news di Harian Serambi Indonesia tentunya. Rita, Baik Bung. ini ya kalau isu listrik, padam listrik selalu menarik ya. Baik. Dan memang terus kenapa ya, saya pikir kenapa kemudian kita angkat menjadi headline. Karena ini kan listriknya padam-padam terus, sebenarnya sudah terbiasa ya. Di Aceh ini bukan lagi hal yang aneh ketika padam listrik ya. Berbeda dengan di luar negeri, padam sebentar saja mungkin jadi headline. Nah ini kenapa tiba-tiba Serambi sudah padahal sudah hal yang biasa, kenapa tiba-tiba Serambi mengangkat lagi menjadi headline. Nah ini berarti ada hal yang luar biasa ya. Jadi di dalam terbiasanya kita sudah padam listrik, sudah sering terjadinya pemadaman listrik, kemarin itu padamnya total. Ada cuma beberapa wilayah-wilayah kepulauan saja yang tidak padam. Kenapa wilayah kepulauan seperti Simelu, Sabang, Pulau Aceh juga itu saja yang tidak padam karena mereka punya genset sendiri. Artinya tidak pakai jalur sutet ya, jalur interkoneksi. Jadi mereka laporan yang kita terima Simelu tidak padam, Sabang tidak padam seperti itu ya karena kita punya wartawan di seluruh daerah. Sementara di daerah lainnya semuanya mengatakan padam meski waktunya agak berbeda-beda. Ada yang katanya sampai jam 8 malam tadi masih nggak bisa mengirimkan berita, nggak bisa mengirimkan foto, video juga ya. Karena listriknya masih padam seperti di Luk Semawe. Tapi di Langsa katanya mereka sudah menyala melabuh, dilaporkan masih padam. Ada wilayah lain dilaporkan sudah menyala seperti itu. Nah, kita ikuti terus perkembangan. Sementara di Banda Aceh juga lebih kurang seperti itu juga. Ada yang padam, menyala, padam. Jadi sebentar kita dengar di sini menyala katanya itu kan, di sana padam. Nah, kemudian sebentar lagi mereka juga laporkan bahwa udah padam lagi gitu kan, yang di sana nyala gitu. Di wilayah sini saja di sekitar kantor Serambi dan Kompas TV ini juga sampai baru pagi tadi baru nyala lagi. Jadi padamnya listrik ini memang sudah jadi hal yang biasa begitu ya, sepertinya ya. Tapi sebenarnya juga cukup mengganggu begitu berbagai aktivitas begitu. Tapi kalau teman-teman redaksi sendiri melihat, kalau dilihat dari sektor ekonomi, apakah cukup mengganggu juga atau bagaimana begitu? Iya. Jadi hari ini kita akan juga masih mencari ya, kita nanti juga akan salah satu fokus kita adalah melihat tentang ekonomi karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Seperti hampir semua lah sekarang dengan sistem modern seperti ini, hampir semuanya memakai listrik ya, energi listrik untuk usaha-usaha mereka. Jadi tadi ada juga di dalam grup kanalnya listrik berkembang katanya. Mereka bilang nanti tolonglah ini bersabar pakai lilin dulu. Nah kemudian ada yang nyaut kan, kalau misalnya kami mau nyetrika, kami mau nyuci baju di laundry, yang punya usaha laundry, apakah bisa pakai lilin kan untuk nyuci gitu. Apakah bisa pakai lilin untuk nyetrika gitu kan. Bisa begitu ya. Lilin kan untuk menerangi saja di rumah. Kalau itu pun kalau malam. Nah kalau misalnya orang perlu, dia mau nelpon, dia mau WhatsApp, apakah bisa pakai lilin untuk nelpon kan nggak mungkin. Gitu. Nah ini lilin itu dulu ya kalau misalnya kebutuhan yang pada malam hari dan itu pun juga cukup berbahaya dan ini kita juga akan memperingatkan juga nanti Rita ya, memperingatkan masyarakat kalau malam kebiasaannya, kita berharap ini tidak terjadi juga, tapi kebiasaannya orang kemudian ketika sering terjadinya pemadaman listrik, itu kasus kebakaran juga meningkat. Karena orang memakai lilin ataupun lampu teflon ya. Kemudian kadang-kadang ya namanya, karena udah hari-hari pasti ada kitanya
keteledoran dari kita ataupun agak sedikit lupa ya dengan untuk memadamkan lilin. Betul, ini ketidakwaspadaan juga Iya. begitu ya, dan berdampak negatif juga pada listrik yang padam ini begitu. Dan terkait PLN begitu, alasan apa lagi nih, saking seringnya padamnya listrik begitu, kira-kira kali ini informasinya alasan dari PLN sendiri mengenai pemadaman listrik ini apa begitu? Iya. Tadi malam juga sudah ada ya penjelasan dari pihak PLN. Baik. Dan kita tulis di sini sampai ada problem terbaru listrik Aceh ini ya, soal 2 unit pembangkit di Nagan Raya. Karena ada 1-2 berhenti operasi. Dari pihak PLN mengatakan bahwa mesinnya terlalu panas. Ketika sudah sangat panas, dia tidak bisa dioperasikan. Nah ini kan menurut pihak PLN ya, PLN, kita mengerti. Tapi kita hari ini juga akan mencari, karena sudah menjadi persoalan seluruh lapisan masyarakat ya, bahkan sampai ke para akademisi sampai profesor pun mengomentari soal listrik ini. Ada yang mengatakan bahwa ini meragukan kualitas mesin listrik di kita yang punya di sini ya. Apakah kita nggak tahu ke Medan, tapi di Medan juga pasti akan seperti itu, pasti ada kerusakan. Nah, seperti yang di Nagan Raya ini, diragukan kualitas mesinnya yang kabar-kabarnya sih diberi dari Cina itu. Jadi ketika dikatakan kapasitas nanti akan keluar, misal ya di mobil itu nanti kalau digenjot habis gasnya keluarnya sampai 100, ditulis di situ 120 katakannya. Tapi yang ketika kita habisin gasnya paling dia keluar cuma 100. Nah mesin listrik juga seperti itu, dipaksakan sampai 120 ya dia akan panas, salah-salah akan meledak. Nah ini kan yang harus dilihat kembali. Iya, betul. Dan kemudian Rita yang jadi persoalan juga, Baik, Bung. ketika pihak ini masyarakat yang bertanya ya, masyarakat bertanya dan diakui oleh YAPKA ini, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh juga. Mereka kan masyarakat kita nggak mau tahu proses apakah itu jadi namanya proses teknis di PLN. Tapi kita kan tahunya bahwa harusnya PLN bisa melayani seperti ini. Benar. Ya, harusnya PLN juga kalau hidup listriknya kan harus hidup terus, harus nyala terus. Bukan mereka mengatakan bahwa selalu masalah-masalah teknis bahwa ini rusak, itu rusak. Kita kan kalau pelanggan itu kan nggak mau tahu dia apakah ini kemudian rusak, itu kan urusannya pihak PLN. Kita maunya kan pelayanan itu ya, Rita. Nah ini kemudian dari YAPKA sendiri ya mereka juga mereka memang akan melindungi konsumen juga, bagaimana caranya. Mereka juga sedang mencari dengan juga ombudsman juga di sini juga dikatakan ombudsman ya, untuk mencari. Cuma ombudsman kan nggak bisa, bukan lembaga peradilan yang bisa memvonis. Nah mereka ombudsman juga ke depan akan mencari bagaimana supaya mereka juga bisa lebih punya wewenang untuk menindaklanjuti dari keluhan-keluhan masyarakat. Baik, Bung Zainal. Jadi artinya ini sudah masuk kepada setiap elemen masyarakat begitu ya, semuanya begitu. Dan sampai terkait juga banyak sekali juga komentar-komentar dari berbagai akademisi dan lain halnya begitu. Bung Zainal, karena waktunya juga cukup terbatas, terima kasih atas informasinya dan kita tunggu kelanjutan dari informasi ini. Baik, terima kasih. Saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.